Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Togi Wijaya. Dalam video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengeklaim eh, hadiah airdrop yang diberikan ya kepada kita, yaitu CTC Plus ya. Teman-teman semuanya, kita langsung saja. Di sini ada tampilan halaman ya dari web CTC Plus ini yang sekarang kan sudah menggunakan PlusPay ya. PlusPay di sini ada menu KYC, iDrop, Reward, Team News, Staking, Harvest, Bonus, Support, Fact. Kemudian di bawah ada Home, Invite, Swap, dan Wallet ya. Untuk mengeklaim, pastikan teman-teman semuanya sudah memiliki di wallet ya untuk mengeklaim, yaitu di sini ya CTC Plus ya, senilai monggo terserah berapa aja sesuai dengan hitungan ya. Kalau pengen berhasil mungkin di beberapa hari ini menggunakan 41 di bagian sini CTC Plusnya ya. CTC Plusnya kemudian mengeklaim pakai satu koin juga boleh kan, tapi ya kemungkinan lolosnya kecil ya. Jadi pastikan di sini sudah ada isinya, dan pastikan juga di kita sudah melakukan staking minimal $1 ya, minimal $1. Nah seperti ini nih, total stake $1 nih. Kalau sudah ada stakingnya $1 itu sudah memenuhi syarat untuk mengeklaim. Bagaimana caranya? Oke, kita ulangi lagi nih ya, di halaman muka ya. Di halaman muka ini ada namanya airdrop, di sini ditulis airdrop. Nah nih klik. Setelah muncul di sini iDrop ya, ini kebetulan akun yang sudah lolos ya, tapi nggak apa-apa, ini buat contoh. Di sini ada iDrop detail, kemudian di bawahnya adalah iDrop distribution. Nah ini yang mau kita klaim, maka di sini ditulis klaim gitu ya. Setelah diklaim ya, pastikan di sini ditulis misalnya berapa di sini ya. Katakanlah misalnya yang sekarang lagi tren lolos itu di angka 41 misalnya ya. Kemudian claim now gitu. Setelah claim now itu kita tunggu sampai dengan ya, kita tunggu sampai dengan waktu, katakanlah mengeklaim di hari ini ya, di hari ini misalnya. Nah nanti ditunggu sampai jam kurang lebih jam 17.30 WIB ya, kurang lebih jam itu. Nanti ditunggu di sini ada eh ya di ini, di history ini ya. Di history ini kalau sedang mengklaim di sini tulisannya waiting, dan ini kebetulan sudah sukses ya. Sudah sukses. Nanti setelah jam 17.30 kalau sukses maka tulisannya kayak gini, sukses gitu ya. Biasanya kalau kalau tidak sukses nanti akan ada hitung mundur, yaitu 48 jam atau kurang lebih 2 hari. Bukan kurang lebih, memang 2 hari ya, 48 jam ya gitu. Nah setelah sukses maka secara otomatis akan masuk ke staking. Nah, di sini ada tulisan staking nih. Nah, staking ya. Di sini staking, katakanlah misalnya hari ini misalnya lolos di 179, makanya nanti sini ada tulisannya 179 US dollar di bagian sini. Nah, kebetulan untuk akun ini memang sudah lolos dan sudah 6 kali klaim, 6 kali unstack ya. Jadi sudah berkurang. Nah, di sini untuk setelah misalnya lolos, maka tugas kita setelah 24 jam adalah unstack ya. Karena
koin kita yang 100 itu ya, koin yang 100 atau setara dengan berapa dolar itu akan masuk sehari itu 2%, sehingga kita masih punya tugas ini di sini klik unstack. Unstack maka akan tertulis available to unstack. Jadi yang bisa di unstack sejumlah ini gitu ya. Ini kita coba klik ya unstack ya. Oke, nah ini unstack not available yet, try 21 jam dan 40 ya, karena ini baru saja di unstack tadi. Oke, baik, jadi menunggu 24 jam tadi karena sudah berjalan 3 jam tadi ya. Jadi tinggal 21 jam lagi, berarti besok sore ya, besok malam bisa di unstack lagi. Kita lihat historinya ya. Nah, ini berhasil nih. Akun ini sudah diklaim sebanyak 6 kali ya. Dan yang masuk atau yang ter-unstack itu adalah 2% dari klaim pada saat harga itu ya, harga dolarnya. Sehingga di sini tertulis 3,94 ya. 3,94 karena pada saat diklaim itu berarti 19 gitulah ya, 197 ya, kenanya di 197 dolar. Ini termasuk tertinggi nih ya, ini di staking di hari kedua kalau nggak salah nih. Ini tinggi 197 dolar masuknya. Nah, 2%-nya adalah 3,94 ya. Dan pada saat unstack itu akan dolarnya tetap sama ya, 2% karena dihitung 2%, tapi koinnya yang berbeda karena menyesuaikan dengan harga koin pada saat itu. Contoh nih. Contoh, pada hari pertama ini 3,94 itu menjadi 2,3 koin. Itu artinya mestinya kalau harganya sama itu mestinya 2 koin aja, tapi karena mungkin harganya lebih rendah sehingga koinnya menjadi lebih besar ya, 2,3. Ini juga di hari-hari berikutnya berarti koinnya lebih rendah dibandingkan dengan pada saat klaim gitu, pada saat klaim itu. Jadi teman-teman tidak usah takut nanti kalau harganya turun gimana, ya nggak apa-apa karena yang diklaim itu nanti jumlah dolarnya. Ini terbukti 2%-nya dari 197 itu terus setiap hari itu ya, 2%-nya dari 197 ya. Dan ini nanti sebanyak 50 kali karena 2% kali 50 menjadi 100%. Itu ya teman-teman ya. Dan ini data yang sudah masuk itu akan terlihat di wallet gitu. Tuh di wallet. Ya ini ya, dari total tadi 6 kali klaim ini menghasilkan 24,13 dolar atau sekitar kalau dikoinkan menjadi 13,7 sekian. Nah, itu masuknya di sini ya. Jadi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara unstack-nya tadi ya, klik unstack, kemudian ada unstack successful gitu. Ini masuknya nanti di sini. Nah, kalau sudah di sini sudah di wallet ini ya. Misalnya teman-teman mau tarik dijadikan rupiah ya, atau tarik untuk keperluan kita ya, ini tinggal klik remove nih, remove. Oke, nah remove tinggal ditulis di sini. Dan untuk remove perlu diketahui bahwa tidak bisa menggunakan desimal, jadi angka utuh misalnya 13 ya 13. Meskipun di sini ada 13,7 ini nggak mau, jadi harus 13. Ini harus 13, kita tulis 13 gini. Nah ini baru nanti diklik remove gitu ya, klik remove. Dan perlu diketahui pula pada saat meremove kita menyediakan gas fee-nya. Kalau tadi pada saat klaim itu menggunakan gas fee CTC Plus, ini yang sifatnya adalah lelang ya. Kemudian tapi kalau di sini
untuk memasukkan koin yang ada di Web3 ya, di PlusFi ini masuk ke aset di token pocket itu menggunakan BNB. Jadi sediakan BNB. BNB-nya kurang lebih seharga sekitar 15.000 atau kalau tidak salah sekitar 0,0007 gitu. 0,007. Nah, kalau sudah di remove kita tunggu. Ini ada yang cepat, ada yang agak lama ya. Saya sendiri kemarin itu cukup waktu 5 menit sudah masuk, tapi ada teman saya yang ada yang setengah jam baru masuk, ada yang 2 jam baru masuk, mungkin karena antrian ya. Maklum ini adalah website baru ya, yang umurnya juga baru mulai diklaim kemarin tanggal 2 ya, berarti baru 8 hari ya, baru 8 hari, sehingga mungkin masih perlu perbaikan-perbaikan ya, tapi selama ini adalah lancar ya. Oke, itulah cara meremove. Jadi klik remove ya, nanti masuk ke di sini ada pending gitu ya nanti ya. Ini nggak bisa saya klik karena memang ini sudah apa namanya, sorry kita akan coba nih berapa nih, 13 ya, klik 13 remove. Nah nih, kemudian akan terhubung dengan, nah ini gas fee is not enough ya, gas fee tidak cukup ya, makanya tadi saya harus ada persiapan gas fee dalam bentuk BNB minimal adalah 0,0007 ya, atau setara dengan 15.000 gitu. Oke teman-teman, itulah bagaimana cara klaim, kemudian unstack, dan kemudian meremove gitu. Jadi saya harap teman-teman tetap semangat karena ini benar-benar cair ya, karena kalau sudah di remove masuk ke token pocket ya, masuk ke token pocket nih langsung misalnya di sini ya, masuknya ke sini nih, nih masuknya di CTC, ini kan ada CTC, ini 0 ya karena saya belum remove ya. Nah, di sini. Nah, kalau sudah di sini, CTCP bisa ditukar menjadi BNB, bisa ditukar menjadi USDT ya. Apa aja lah bisa ditukar ya. Tapi apabila misalnya mau ditukar menjadi rupiah, pastikan USDT atau BNB. Kemudian dari BNB nanti atau USDT kirim ke exchanger lokal, misalnya Indodax atau Pintu, atau bisa juga menggunakan OKX, karena dari exchanger itu baru bisa dirupiahkan dan bisa langsung peer to peer masuk ke rekening teman-teman semuanya ya, bisa rekening bank, bisa rekening wallet seperti Dana, GoPay dan lain-lainnya ya. Jadi begitu teman-teman, bagaimana cara mengeklaim sampai dengan remove masuk ke token pocket dan nanti bisa dikirim ke misalnya ke Indodax misalnya. Nah di sini ya, misalnya ke Indodax nih ya, bisa misalnya pada saat di token pocket sudah dijadikan USDT dulu misalnya, lah nanti bisa dimasukkan ke Indodax ini ya dalam bentuk USDT ya. Itu, dan dari Indodax nanti dijual, masuklah ke rekening kita, rekening bank kita lah ya, bank lokal kita, ada BCA, BRI, BNI dan lain-lain, atau masuk ke wallet seperti Dana misalnya, mesti Dana gitu juga bisa ya, atau GoPay gitu juga bisa. Baik teman-teman, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam saya menyampaikannya banyak kekurangan, dan ya banyak kekurangan di mana-mana pastinya ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.